Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar YouTube ya, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi mungkin kalian lagi berjuang mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya ya. Jadi saya harap kalian bisa mencapai semua itu. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan seputar video YouTube kalian ya. Jadi ada hal yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan video kalian. Jadi kalian tidak bisa menganggap remeh hal ini ya. Jadi memang kelihatan sepele, tapi ini sangat berdampak pada jumlah penonton kalian tentunya. Jadi jika kalian YouTuber dengan bermodalkan HP, saya rasa itu tidak ada masalah ya, karena sampai saat ini pun saya masih memanfaatkan kamera handphone saya dalam hal YouTube ya. Jadi apabila kalian YouTuber dengan memanfaatkan kamera HP itu sudah lebih dari cukup saya rasa ya. Tapi apabila channel kalian itu bertemakan vlog, tentunya kalian harus memiliki kualitas video itu yang sedikit jauh lebih baik ya. Terkecuali jika kalian itu membuat video itu hanya cuap-cuap aja ya, seperti saya ini hanya ngomong di depan kamera. Jadi kalau seperti ini kamera handphone pun sudah mumpuni lah saya rasa. Tapi kalau kalian itu tema channelnya itu seputar vlog, seputar jalan-jalan, tentunya yang kalian pertontonkan itu kan gambar ya, video ya. Makanya kalian harus membutuhkan video ataupun visual itu yang sedikit jauh lebih baik. Jadi untuk mendapatkan itu semua, kalian bisa saja membeli kamera digital ya. Jadi kamera digital itu bisa kalian beli dan tentunya harganya tidak murah ya. Jadi untuk kamera digital itu seperti kamera mirrorless itu harganya bisa 3 jutaan, 4 jutaan, 10 juta, 20 juta, bahkan saya pernah lihat ada yang harganya itu di atas 30 juta. Jadi cukup mahal ya. Tapi untuk mengatasi hal itu semua, jadi jika kalian tidak memiliki dana yang cukup, uang yang cukup untuk membeli itu semua, kalian bisa tetap menggunakan kamera handphone kalian ya. Tapi saya sarankan di sini kalian belilah handphone yang mumpuni ya, yang speknya itu yang sedikit lebih bagus lah. Jadi kalian belilah handphone dengan spek yang lebih bagus, yang tentunya harganya sedikit lebih mahal ya. Tapi kalian di situ sudah mendapatkan dua manfaat ya. Selain handphonenya itu bisa kalian gunakan, kameranya pun bisa juga kalian gunakan untuk membuat video kalian. Jadi memang kalau nge-YouTube ini membutuhkan modal juga ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau nge-YouTube itu nggak perlu modal, saya rasa itu mungkin dia udah stres ya. Jadi apapun yang kita lakukan pastilah membutuhkan modal, setidaknya modal pikiran. Jadi kan seperti itu ya. Begitu juga nge-YouTube ya. Jadi nggak beda juga seperti kalian bersawah ya. Jadi kalau kalian bersawah itu kan kalian membutuhkan modal ya, seperti cangkol, mungkin bibit ya, dan lain sebagainya. Jadi itu semua kalian lakukan, kalian keluarkan untuk mendapatkan panen nantinya. Dan panen itu adalah hasil ya. Jadi seperti itulah nge-YouTube. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hasil di kemudian hari, tentunya kalian harus sedikit mengeluarkan modal ya. Jadi untuk modal itu sendiri, ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi ada yang orang mengeluarkan modal sedikit, tapi ada juga orang yang mengeluarkan modal besar. Tapi walaupun begitu, apabila kalian mengeluarkan modal yang sedikit, belum tentu hasilnya sedikit juga ya. Jadi banyak YouTuber yang bermodalkan HP saja, yang modalnya cuma HP, tapi dia bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah, bahkan ratusan ya. Jadi kalian tidak perlu minder apabila kalian seorang YouTuber dengan modal HP. Nah, jadi di sini ingin saya sampaikan hal apa yang penting yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan video kalian. Jadi hal yang menurut saya penting itu adalah suara ya. Jadi kualitas suara kalian itu harus kelihatan baik pada saat kalian membuat video. Jadi suara video kalian itu haruslah jelas, terang, dan juga jernih kalau bisa ya. Jadi setidaknya suara kalian itu harus keras lah, harus terdengar oleh penonton kalian. Jadi apabila kalian menonton video orang dengan suara yang pelan, tentu kalian tidak semangat ya untuk menontonnya. Apalagi kalian menonton video orang itu sudah volume handphone kalian itu kalian besarkan pun sampai full, tetap aja suaranya itu kecil. Tentunya kalian kesal ya. Dan mungkin kalian langsung meninggalkan video tersebut dan menonton video yang lainnya. Jadi suara itu menurut saya adalah hal yang paling penting. Jadi volume suara kalian pada video kalian itu harus benar-benar kalian perhatikan. Jadi saya sendiri pun dalam hal menunjang kualitas suara pada video saya itu pun saya sampai membeli 2 jenis mikrofon ya. Jadi mikrofon yang pertama itu yang wireless, yang tanpa kabel. Jadi dia seperti ini, kotaknya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Jadi kalau tema channel kalian itu bertemakan seputar
vlog ya, tentunya maksud saya tentunya mikrofon dengan wireless ini yang tanpa kabel ini tentunya sangat kalian butuhkan ya. Dan mungkin lebih banyak kalian menggunakan jenis mikrofon yang wireless dalam hal kalian membuat vlog. Dan satu lagi, saya membeli mikrofon itu jenis Boya ya. Jadi yang jenis Boya ini dia menggunakan kabel. Jadi memang kalau yang menggunakan kabel ini ya sedikit ribet ya, karena kabelnya mungkin menjuntai-juntai, mengganggu juga ya. Apalagi kalau yang merek Boya ini kabelnya bisa dibilang termasuk panjang juga ya. Jadi saya rasa ini kabelnya ini panjang ini 3 meter ya. Jadi saya membeli mikrofon jenis Boya ini, Boya M1 kalau tidak salah. Jadi harganya itu di bawah 100.000 ya, nggak sampai 200.000 lah. Tapi kalau mikrofon yang wireless ini yang saya gunakan saat ini, itu saya membelinya itu di atas harga 200-an kalau saya tidak salah ya. Jadi di atas 200 ribuan. Walaupun kamera handphone kalian itu biasa-biasa saja, tapi kalau suaranya terdengar dengan jelas dan keras, tentunya orang pun masih mau untuk menonton video kalian. Tapi berbanding terbalik ya, kalau video kalian itu bagus, visualnya bagus, tapi kalau suaranya itu kecil, tidak kedengaran, tentunya orang akan malas ya untuk menonton video kalian. Jadi suara itu hal yang paling penting lah dalam membuat video. Bahkan saya pada saat mengedit video saya ini dengan menggunakan aplikasi KineMaster ya, jadi volume suaranya itu saya besarkan ya sampai full. Jadi fullnya itu kalau tidak salah itu di 200 ya kalau di aplikasi KineMaster. Jadi setelah saya mengedit videonya, suaranya saya fullkan, kemudian saya ekspor. Setelah saya ekspor, hasil ekspor tersebut pun saya edit lagi di aplikasi KineMaster, dan suaranya kembali lagi saya fullkan. Jadi begitulah sampai suaranya memang benar-benar terdengar dengan jelas menurut saya ya. Jadi sebegitu pentingnya suara pada video itu bagi saya, sampai-sampai saya mengakalinya seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit informasi, mungkin sedikit masukan ya dari saya. Jadi suara itu penting lah. Jadi apalagi seperti saya ya, saya membuat video ini di luar ya, jadi mungkin ada terdengar suara-suara dari luar, apalagi saya tinggal di pinggir jalan, jadi tentunya banyak suara-suara kendaraan yang lalu lalang dan suara-suara lainnya ya. Jadi seperti ini bisa kalian dengar. Nah, jadi apabila suara kalian itu tidak terdengar jelas, tentunya nanti penonton kalian itu hanya akan mendengar suara-suara kendaraan yang lalu lalang tersebut ya. Jadi suara yang kalian sampaikan, apa yang kalian sampaikan tidak bisa didengar oleh mereka. Jadi seperti itulah. Saya harap kalian bisa, mulai sekarang kalian bisa lebih fokus dalam hal suara video kalian ya. Jadi mulai sekarang cobalah untuk membuat video itu dengan kualitas suara yang lebih baik lagi ya. Jadi kalau kalian lihat video-video saya di awal, memang suaranya sangat teramat pelan ya. Jadi ya seiring perkembangan zaman saya terus belajar dan saya terus memahami apa yang disukai oleh penonton. Karena saya memposisikan diri saya sebagai penonton ya, seperti itulah yang saya inginkan. Jadi saya ingin itu menonton video itu dengan suara yang benar-benar terdengar dengan jelas ya. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, sedikit informasi, mungkin sedikit masukan lah. Jangan lupa di subscribe channel ini, di share juga ke teman-teman yang lain lah, dan diberikan juga komentar kalian. Apabila ada pertanyaan, apabila ada komentar, silahkan berikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.